resiko utang ini cukup manageable. Karena kalau kita membandingkan posisi utang dan financial condition saat ini, kita perlu melihat kondisi semua negara juga ya. Karena bagaimanapun kondisi yang diakibatkan oleh COVID-19 tidak hanya mempengaruhi Indonesia, tapi juga semua negara. Kemudian ada tren yang kita lihat bahwa karena revenue private sector menurun, semua pihak itu cenderung ingin meredeem financial asset-nya, termasuk juga financial asset untuk negara-negara dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Nah, dengan redeem inilah makanya kita melihat yield di semua negara meningkat, kemudian kita melihat flight to safety ke USD, bahkan di US sendiri banyak pergerakan The Fed yang dilakukan untuk melindungi harga asetnya sendiri, karena bagaimanapun proses redeem ini terjadi di mana-mana termasuk di US sendiri. Nah, oleh karena itu, mengingat kondisi dunia yang semacam itu, kita melihat bahwa kondisi utang Indonesia cukup manageable. Kemudian yang kedua, sebetulnya kan utang ini juga digunakan untuk sebagai reaksi pemerintah terhadap kondisi ekonomi ya, untuk memberikan stimulus yang cukup, kemudian memiliki dana yang cukup untuk misalnya sektor kesehatan atau social safety net. Sehingga ini memang kita butuh melebarkan defisit. Nah, defisit kita tahu bahwa di undang-undang dibatasi 3%, karena itu pemerintah mengeluarkan Perpu yang bisa melebarkan defisit saat ini di 5,07% dari PDB. Itu kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, secara relatif pelebaran defisit Indonesia juga cukup manageable. Jadi Mhm. kalau melihat beberapa faktor tersebut, kami melihat sih ke depan ya memang tantangan akan semakin sulit, akan tetapi mudah-mudahan kita bisa melalui dengan baik. Target rasio utang kan selama ini ditetapkan di 60% begitu ya. Kalau saat ini kan posisinya di 32,12% terhadap PDB begitu ya Mbak Maisita. Dan kalau dilihat dari sisi defisit anggaran yang bisa menyentuh 5,07%, ini gambaran dari sisi target rasio utangnya sendiri terhadap PDB seperti apa? Saya perbaiki sedikit ya. Jadi target kita bukan 60%, 60% tuh more or less batas maksimal Ya, dari ya. government debt to GDP. Saat ini di posisi Maret memang sudah mencapai 32% dari PDB. Dengan kurang lebih penambahan utang yang akan kita lakukan tahun ini, pelebaran sekitar 5,07 itu sekitar 853 triliun, maka debt to GDP pemerintah Indonesia tuh akan meningkat ke atas 35% kurang lebihnya. 35% sudah masuk ke dalam batas maksimal berarti ya. Artinya adalah gambarannya cuma kurang lebih more or less sampai 35% begitu Mbak Maisita. Ini akan tergantung banyak hal ya, salah satunya tergantung pada exchange rate, kepada nilai rupiah. Dan nilai rupiah ini faktornya kalau kita melihat tidak hanya domestic faktor, tapi yang lebih berat, yang lebih besar adalah dampak global. Tapi kalau bisa kita lihat selama sebulan terakhir setelah kita mengeluarkan government bond berbasis US dollar, kemudian BI juga mendapatkan fasilitas repo dari The sentimen pasar sepertinya sudah cukup membaik ke Indonesia. Kalau kita ingat ya di awal tahun, waktu terjadi rally kepada financial asset ke emerging market, kalau Anda ingat Indonesia termasuk salah satu yang rally-nya paling cukup tinggi slope-nya gitu ya. Jadi sebenarnya kepercayaan investor asing terhadap Indonesia itu cukup baik. Dan memang kalau dibandingkan dengan high yielder country seperti India contohnya, Indonesia itu fiscal defisitnya secara relatif masih lebih prudent. Kalau kita ingat juga di tahun pemilu Indonesia secara relatif lebih prudent dan tahun ini juga dengan pelebaran dianggap masih lebih prudent sehingga resikonya kurang lebih masih contain.